Chapter 41. Di atas batu besar, Yang Ye memusatkan pikirannya dan menatap kertas jimat kosong di atas batu. Pada saat yang sama, sikat jimat halus di tangannya perlahan-lahan bergerak di atas kertas. Anak kecil dan Bauer berdiri di sampingnya sementara mereka menatap kertas jimat kosong itu dengan lekat-lekat. Namun, Bauer tidak seserius anak kecil itu dan Yang Ye, dan dia berganti-ganti antara menonton Yang Ye membuat jimat dan memandangi anak kecil yang lucu itu. Terlebih lagi, bola matanya sering berputar, dan dia sepertinya punya rencana. Setelah waktu yang lama, Yang Ye menarik kuas dan menarik napas dalam-dalam sebelum dia melihat Bauer dan berkata dengan suara ringan, "Bagaimana? Aku membuat jimat begitu saja. Tidak ada yang salah dengan itu, kan?" Petik 2. Begitu dia tiba hari ini, Bauer mengatakan bahwa dia ingin melihatnya membuat jimat, atau harus dikatakan bahwa dia bermaksud untuk membimbingnya. Sebagai pemula, bagaimana mungkin Yang Ye berani tidak mematuhi permintaan kakak perempuannya? Demi menyenangkan kakak perempuannya, Yang Ye kali ini sangat serius dan berhati-hati, dan itu semua demi menyenangkan kakak perempuannya ini. Bauer mengalihkan pandangannya dari anak kecil itu dengan susah payah, dan kemudian dia mengambil jimat kekuatan Yang Ye. Ketika dia menyadari bahwa jimat kekuatan adalah jimat bermutu tinggi, mata Bauer berkedip cepat sebelum dia melihat Yang Ye untuk sementara waktu. Pada akhirnya, dia berkata, sebenarnya tidak buruk. Tentu saja, kecepatan kamu masih terlalu lambat, dan perlu lebih cepat. Segera setelah dia selesai berbicara, wajah Bauer memerah. Yang Ye mengangguk setuju karena bahkan dia merasa bahwa menggunakan 1 jam untuk membuat jimat kekuatan sedikit lambat. Namun, dia jelas sadar bahwa dia tidak bisa menjadi tidak sabar, dan dia hanya bisa secara bertahap meningkatkan kecepatannya. Saat dia melihat Yang Ye mengangguk, mata Bauer menyipit saat dia menunjukkan senyum cerah di wajah kecilnya. Sebenarnya, kecepatan Yang Ye membuat jimat dan kualitas jimatnya sudah sangat bagus, dan paling tidak, itu jauh lebih baik daripada saat dia masih pemula. Namun, dia menolak untuk menceritakan hal ini kepada Yang Ye karena kakeknya pernah berkata bahwa seseorang tidak boleh bangga karena harga diri akan menyebabkan seseorang tertinggal. Ketika dia mengingat kata-kata kakeknya, Bauer mengangguk dengan sangat setuju, dan dia berkata dalam hatinya, "Ya, aku tidak bisa membiarkan buruh kecil bangga, aku harus memukul kepercayaan dirinya." "Bauer, kakekmu maksudku tuan. Apakah dia sudah kembali?" tanya Yang Ye. Yang Ye benar-benar ingin bertemu dengan guru yang dia dapatkan dengan mudah ini. Karena berdasarkan sikap para murid pelataran luar terhadap Bauer, tuannya ini pasti sosok yang sangat tangguh, dan pasti akan sangat bermanfaat jika dia bisa bersandar di gunung besar ini. Senyuman Bauer lenyap saat kakeknya disebutkan, dan dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kakek itu sudah pergi sebulan." Jenis talisman Masters Conference apa yang memakan waktu lama? Dia pasti menyelinap untuk bersenang-senang sendirian, dan dia bahkan tidak mengajak Bauer. Begitu dia kembali, aku pasti akan mencabut jenggotnya. Petik 2. Dia masih belum kembali ya? Yang Ye sedikit kecewa. Dia tidak benar-benar ingin bergantung pada gunung besar yang merupakan kakek Bauer ini, dan dia hanya ingin belajar teknik membuat jimat darinya. Saat ini, kecepatan peningkatannya benar-benar terlalu lambat karena dia meraba-raba sendiri, dan jika dia memiliki bimbingan dari Master Talisman yang hebat, maka dia percaya peningkatannya pasti akan sangat cepat. Jangan menyebut dia lagi. Bauer berbicara dengan sedikit amarah. Tiba-tiba, bola matanya berputar sebelum dia menunjuk ke bulu ungu di sisi Yang Ye dan berkata, "Buruh kecil, siapa itu?" Dia ingin menanyakan pertanyaan ini sejak lama. Bulu ungu itu berkedip, lalu turun ke bahu Yang Ye dengan sekejap karena tatapan gadis kecil ini terlalu agresif. Yang Ye tercengang. Ketika dia menyadari mata Bauer yang berkedip-kedip karena kegembiraan, perasaan buruk langsung muncul di matanya. Anak kecil itu sangat imut, dan iblis kecil ini sangat menyukai anak kecil itu. Ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye mengatur kata-katanya sebelum dia berkata, "Itu temanku, dan itu sangat membantuku. Aku akan memberimu 10 jimat bermutu tinggi sebagai gantinya." Bauer menyela Yang Ye dan langsung memberikan harganya. Dia akan menyukai anak kecil ini segera setelah dia melihatnya, dan dia merasa terlalu imut seperti dia. Kepala Yang Ye sedikit sakit karena anak kecil itu benar-benar tidak bisa diberikan kepada Bauer. Selain itu, bahkan jika dia bersedia memberikan anak kecil itu pasti tidak mau pergi dengan Bauer. Dia tidak percaya diri pada anak kecil itu, dan dia percaya diri dengan pusaran kecilnya. 15 jimat bermutu tinggi. Tatapan Bauer beralih dari anak kecil itu ke Yang Ye. Namun, saat dia menatap Yang Ye, tatapannya menjadi sedikit bermusuhan. Anak kecil itu memahami Bauer, dan secara alami ia tidak mau pergi dengan Bauer. Demi mencegah Yang Ye memberikannya, ia memegang wajah Yang Ye dengan kedua cakarnya dan tanpa henti mengusap kepala kecilnya ke wajah Yang Ye untuk menunjukkan niatnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan Bauer merasa iri melihatnya. Yang Ye mengusap kepalanya ke kepala anak kecil itu dan kemudian tertawa getir saat dia berkata, "Bauer,
anak kecil itu bukanlah sebuah objek, itu temanku, dan dia mengikutiku atas kemauannya sendiri. Kami belum membentuk kontrak apapun di antara kami. Jadi, aku tidak memiliki kewenangan untuk memberikannya. Petik 2. Ketika dia melihat Bauer tampak di ambang kemarahan, Yang Ye buru-buru berkata, tentu saja, jika dia mau pergi denganmu, maka aku sama sekali tidak akan keberatan. Ini akan sepenuhnya bergantung pada kemampuan Bauer sendiri. Petik 2. Ketika dia mendengar beberapa kalimat terakhir dari Yang Ye, ekspresi Bao mereda saat dia berkata, "Buruh kecil, kamu tidak diizinkan untuk menarik kembali kata-katamu. Jika anak kecil itu mau pergi bersamaku, maka itu milikku sejak saat itu." Petik 2. Aku sama sekali tidak akan keberatan dengan itu. Yang Ye buru-buru menjamin. Bauer mengangguk puas ketika dia mendengar Yang Ye, dan kemudian dia memandang anak kecil itu dan menyeringai saat dia berkata, "Cerpelai kecil, ikutlah dengan Bauer. Bauer memiliki banyak hal bagus. Aku memiliki pil obat, jimat, dan banyak tumbuhan roh bermutu tinggi. Singkatnya, jika kamu datang dengan Bauer, maka semua yang Bauer miliki adalah milik kamu, oke?" Petik 2. Betapa gadis kecil yang kaya. Kelopak mata Yang Ye berkedut ketika dia mendengarnya karena Bauer benar-benar gadis kecil yang kaya. Anak kecil itu menggelengkan kepalanya dengan cara yang sangat tegas. Pada saat yang sama, cakar kecilnya mencengkeram rambut Yang Ye dengan erat. Bauer tidak putus asa karena ini, dan dia terus membujuknya. Jika kamu tidak menyukai barang-barang Bauer, maka Bauer memiliki seorang kakek, dan kakek memiliki banyak hal yang sangat baik. Misalnya, inti dalam dari Spirit Rank Dark Beast, buah roh, dan banyak tumbuhan roh peringkat bumi dan peringkat mendalam. Jika kamu setuju untuk ikut dengan Bauer, maka Bauer akan mencurinya untuk kamu. Bagaimana menurut kamu? Saat dia mendengarnya, Yang Ye benar-benar ingin mengatakannya. Izinkan aku untuk mengikuti di sisimu. Anak kecil itu masih menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyukai hal-hal itu karena ia bukan cerpelai biasa. Bauer sangat sabar, dan dia terus-menerus menggoda anak kecil itu selama sekitar 2 jam, dan kondisi yang diangkat menyebabkan Yang Ye berharap tidak lebih dari menjadi bulu ungu. Namun, anak kecil itu menggelengkan kepalanya dari awal hingga akhir. Selain itu, pada akhirnya, tampaknya tidak mampu menahan semangat Bao, dan langsung masuk ke dantian Yang Ye, menyebabkan Bauer menjadi marah, intinya hampir menangis. Yang Ye sangat senang dengan sikap anak kecil itu. Karena mampu menahan godaan seperti itu, tampaknya pusaran kecil sangat menggoda bagi si kecil, dan bahkan sampai kondisi yang menggoda seperti itu tidak dapat mempengaruhi bocah kecil itu sama sekali. Saat dia melihat anak kecil itu lenyap ke dalam perut Yang Ye, Bauer langsung melampiaskan amarah yang dideritanya dari anak kecil itu ke Yang Ye. Dia menangis, dan sepertinya dia akan terus menangis sampai Yang Ye memberikan anak kecil itu padanya. Ketika dia menggunakan gerakan ini untuk melawan kakeknya, itu selalu berhasil seperti pesona. Yang Ye langsung pusing saat melihat Bauer meratap seperti ini. Iblis perempuan kecil di depanku ini seumuran dengan Yao kecil, namun mengapa ada celah besar dalam disposisi mereka? Meskipun Little Yao sedikit nakal, dia sangat lembut. Iblis kecil ini benar-benar dimanjakan oleh tuanku itu. Yang Ye mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata di wajah Bao dan berkata, "Jangan menangis, aku punya cara untuk memungkinkanmu dekat dengan anak kecil." Mata Bauer berkedip ketika dia mendengar ini, dan dia benar-benar berhenti menangis dan berkata, "Metode apa? Kamu tidak diizinkan untuk berbohong kepada Bauer." Petik 2. Yang Ye mengusap kepala kecil Bauer dengan sikap yang sedikit menyayangi dan berkata, "Coba pikirkan, anak kecil dan kamu baru saja bertemu untuk pertama kalinya, dan tidak ada hubungan antara kalian berdua. Jadi, bagaimana mungkin itu bisa pergi dengan kamu? Kamu harus menjalin hubungan dengannya, membiarkannya dekat dengan kamu dan menjadi teman dengan kamu. Setelah kamu mencapai itu, mungkin itu akan berhenti menolak permintaan kamu untuk pergi bersama kamu. Bagaimana menurut kamu?" Bauer berkedip dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba dia bertepuk tangan dan berkata, "Benar, Bauer terlalu tidak sabar. Tapi, bagaimana caranya agar anak kecil itu memiliki kesan yang baik tentang aku?" Petik 2. Tatapan Yang Ye berkedip ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata, "Aku sering memberi anak kecil itu beberapa hal yang enak seperti buah roh dan ramuan roh, dan seiring berjalannya waktu, itu mulai mengikuti di sisi aku." Batuk. Begitu dia selesai berbicara, wajah Yang Ye memerah, dan untaian rasa bersalah melonjak keluar dari hatinya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar bagus menipu Bauer seperti ini? Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Bauer tampaknya menolak untuk menyerah sampai dia mendapatkan anak kecil itu, sedikit rasa bersalah di hati Yang Ye itu langsung lega karena jika dia tidak menggunakan strategi ini, maka si kecil dan dia pasti tidak akan pernah memiliki hari yang damai lagi. Bauer mengangguk setuju dan berkata, "Buruh kecil, kamu benar. Aku akan pulang sekarang untuk mendapatkan harta karun." Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan lari dengan cepat.
Yang Ye menghela nafas lega ketika dia melihat sosok Bauer menghilang di pintu masuk ngarai, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sambil berkata dengan suara rendah, hanya tersisa 3 hari sebelum ujian luar pengadilan. Aku berasumsi bahwa semua jenius di kota-kota terdekat yang memenuhi persyaratan sudah dalam perjalanan ke Sekte Pedang. Aku juga harus menggandakan usahaku. Petik 2. Chapter 42. Dalam 3 hari terakhir ini, Yang Ye tidak mengembangkan teknik kontrol pedang, dan dia menempatkan semua perhatiannya pada teknik pedang jari Qi dan teknik pedang perpecahan energi. Meskipun teknik kontrol pedang sangat hebat, itu tidak dapat digunakan dalam waktu singkat, sedangkan, dia sudah mempelajari 2 teknik ini, dan mereka dapat digunakan selama ujian. 3 hari waktu berlalu dalam sekejap mata. Ujian luar pengadilan tidak diadakan di tempat pelatihan, dan malah diadakan di ujian puncak. Puncak ujian adalah puncak kecil yang awalnya sunyi dan sangat dingin. Namun, jika hari ujian luar pengadilan tiba, maka puncak ini akan menjadi tempat paling ramai di seluruh Sekte Pedang. Pagi-pagi sekali, langit baru saja menyala sedikit ketika sekitar 3.000 pemuda berdiri di alun-alun besar di puncak ujian. Para pemuda ini semuanya berusia sekitar 17 tahun, dan bahkan ada beberapa yang lebih muda. Meskipun mereka masih muda, tidak ada yang berani memandang rendah mereka karena mereka adalah jenius yang datang dari kota-kota di sekitar Sekte Pedang. Tidak berlebihan untuk menyebut mereka jenius karena sangat sulit untuk mencapai peringkat ke-6 dari alam fana sebelum usia 17. Jika tidak hanya sekitar 3.000 orang yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian luar pengadilan dari antara populasi beberapa juta di kota-kota di sekitar Pedang Sekte. Saat dia berdiri di tengah kerumunan, Yang Ye menatap ekspresi gembira dan bahagia dari para pemuda itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Dia seperti para pemuda ini ketika dia baru saja tiba di Sekte Pedang. Namun, setelah dia mengalami kehidupan seorang murid pekerja, tidak peduli apakah itu mentalitasnya atau aspek lainnya, semuanya telah matang. Jadi, dia pasti tidak akan senang dan bahagia seperti anak muda di sekitarnya. Menurut pendapatnya, menjadi murid pelataran inti adalah tujuan sebenarnya. Dia tidak meraih sesuatu di luar genggamannya, dan itu justru karena dia sangat yakin dengan kemampuannya sendiri. Ketika matahari secara bertahap naik ke langit dan sinar matahari menyinari puncak ujian, 3 sesepuh pengadilan luar muncul di peron di depan alun-alun. Ketika mereka melihat penampilan ketiga tetua ini, semua pemuda di bawah platform langsung menjadi gelisah. Mereka tidak menjadi gelisah karena para tetua ini, dan itu justru karena ujian akan segera dimulai. Saat dia menatap ke 3.000 pemuda di bawah peron, Cao Huo mengerutkan kening ringan, dan tatapannya menyapu dari kiri ke kanan sebelum dia menghela nafas dengan suara rendah pada akhirnya. Hanya ada 3.200 orang lebih tahun ini, dan itu jauh lebih sedikit dari tahun lalu. Jika ini terus berlanjut, maka Sekte Pedang kami tidak akan memiliki penerus. Petik 2. Feng Yu mengangguk sambil berdiri di sampingnya dan berkata, ya, aku mendengar bahwa ada sekitar 100.000 jenius yang berpartisipasi selama ujian luar pengadilan sekolah asal. Kedua istana juga memiliki beberapa puluh ribu, dan bahkan 2 sekte lainnya memiliki lebih dari 10.000 jenius. Namun, Sekte Pedang kami hanya memiliki beberapa ribu. Jika ini terus berlanjut, dan jika kita tidak mengurangi standar untuk perekrutan, maka pelataran luar Sekte Pedang kita mungkin akan dalam keadaan memalukan karena tidak ada orang di dalamnya. Petik 2. Menurunkan standar hanya melegakan sementara. Penatua Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, jika standar diturunkan, maka Sekte Pedang hanya akan memburuk dengan setiap generasi dan tidak akan dapat menghindari menjadi kekuatan kelas 2 pada akhirnya. Aku pikir kita harus berusaha untuk mendapatkan sumber daya, dan jika seorang murid dari Sekte Pedang dapat membunuh jalannya ke peringkat Ascension, maka kita akan dapat memperoleh beberapa kota lagi. Dengan itu, situasi seperti ini pasti akan berbalik. Petik 2. Ketika mereka mendengar dia menyebutkan peringkat kenaikan, Feng Yu dan Cao Huo langsung menghela nafas ringan, dan Cao Huo berkata sambil tertawa getir, Saudara Qian, bagaimana guru sekte dan yang lainnya tidak menyadari prinsip ini? Namun, seberapa sulit untuk memasuki peringkat Ascension? Apakah salah satu dari orang-orang jenius di peringkat kenaikan itu tidak menantang surga? Terutama para jenius dari Akademi Kekaisaran dan sekolah asal, bahkan kita belum tentu bisa mendapatkan keuntungan apapun saat melawan mereka. Petik 2. Feng Yu menghela nafas dan berkata, tidak kusangka bahwa Sekte Pedangku begitu makmur 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, bahkan sekolah asal harus menghindari ujung pedang kami. Aku tidak pernah menyangka bahwa itu akan turun menjadi seperti itu makan setelah 100 tahun. Petik 2. Elder Qian mengungkapkan senyuman pahit juga saat dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata, ya. Dalam 10 tahun lebih, sejak Fairy Su memasuki peringkat Ascension, sebenarnya belum ada satu murid pun yang bisa memasuki peringkat Ascension, menyebabkan Sekte Pedang kami menghadapi situasi seperti itu. Di dasar semuanya, kita semua gagal bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Cao Huo menyapu orang-orang di bawah panggung dengan tatapannya, dan kemudian dia berkata,
aku mendengar bahwa seorang pemuda berusia 16 tahun dari Snow River City yang telah mencapai peringkat ke-9 dari alam fana akan berpartisipasi dalam ujian. Jika dia tidak menggunakan pil obat dan kekuatan luar lainnya untuk meningkatkan kultivasinya, maka mencapai peringkat ke-9 dari alam fana pada usia 16 pasti akan membuatnya menjadi jenius mengerikan lainnya dari Sekte Pedang kami. Petik 2. Feng Yu mengangguk dan berkata, aku juga pernah mendengar tentang dia. Pemuda itu sepertinya dipanggil Jiang Yuan. Konon, dia dikenal sebagai jenius paling luar biasa dari Snow River City dalam 100 tahun terakhir. Jika rumor itu benar, maka setelah orang-orang di peringkat pengadilan luar itu menjadi murid pelataran dalam, anak ini mungkin bisa menjadi ahli nomor 1 di pelataran luar. Petik 2. Elder Qian tersenyum dengan ejekan di sampingnya. Jenius paling luar biasa dalam 100 tahun. Apakah itu lebih mengerikan dari elemen emas Yang Ye energi mendalam? Jika yang lain tahu bahwa Yang Ye memiliki elemen emas energi mendalam, maka Master Puncak itu dan semua tetua Sekte Pedang akan terkejut. Namun, dia tidak akan memberitahu mereka tentang hal itu karena dia menghormati pilihan Yang Ye. Sementara itu, Cao Huo mengangkat kepalanya untuk melihat matahari di atasnya, dan kemudian dia berkata, Saudara Feng, kamu memimpin tahap pertama. Ketika dia mendengar ini, Feng Yu menyesuaikan kondisi mentalnya sebelum mengambil beberapa langkah ke depan. Dia menatap pada pemuda yang sedikit belum dewasa di bawah sementara gumpalan ekspresi kepuasan melayang ke dalam matanya. Dia mengangkat tangannya, menyebabkan suara yang awalnya sedikit ribut dari bawah langsung menghilang, dan semua orang menjadi benar-benar diam. Feng Yu berkata, semuanya, aku adalah tetua pengadilan luar, Feng Yu. Kalian semua bisa memanggilku Elder Feng. Aku salah satu penatua yang akan memimpin ujian kali ini. Pertama, aku mewakili Sekte Pedang dalam menyambut kamu semua. Kedua, selamat karena bisa berdiri di sini membuktikan bahwa kamu luar biasa. Bahkan jika kamu tidak dapat menjadi murid pelataran luar dari Sekte Pedang, pencapaian kamu di masa depan pasti akan luar biasa. Petik 2. Setelah berbicara lama, Feng Yu langsung ke intinya dan berkata, ujian dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama akan menguji fondasi kultivasi kamu. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengeliminasi mereka yang meningkatkan kultivasinya melalui penggunaan pil obat atau mereka yang memiliki kultivasi tidak stabil. Sekarang, aku akan memancarkan kekuatan yang mengesankan dari kultivasi aku di kerajaan raja, dan mereka yang mampu menahannya sampai akhir akan dianggap telah berlalu. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, sosok Feng Yu melintas, dan dia melintas ke langit di atas para pemuda. Setelah itu, energi mendalam di dalam tubuhnya beredar, dan untaian aura mengesankan yang menakutkan melonjak keluar secara eksplosif dari tubuhnya. Pada akhirnya, itu menekan seperti bukit menuju semua pemuda di bawahnya. Ah! Beberapa pemuda tertangkap basah, dan mereka langsung jatuh ke tanah di bawah kekuatan tekanan ini. Dalam waktu kurang dari 15 menit, hampir separuh peserta telah jatuh ke tanah, dan orang-orang masih pingsan. Ketika mereka melihat separuh pemuda sudah pingsan, alis Elder Qian dan Elder Cao Huo berkerut karena kualitas peserta ini mengerikan. Sekelompok pemuda berjubah hijau sedang mengawasi para pemuda di alun-alun dari jauh. Ada sekitar 50 pemuda dalam kelompok ini, dan Liu Qingyu yang akan bertarung oleh Yang Yu di arena hidup dan mati ada di antara mereka. Namun, yang mengejutkan, sebagai seseorang yang menduduki peringkat ke-19 di peringkat pengadilan luar, Liu Qingyu sebenarnya tidak berada di depan grup. Jika penatua pengadilan luar ada di sini, tetua itu pasti akan merasa itu normal karena 50 murid pelataran luar ini semuanya adalah murid di peringkat. Mereka adalah kelompok murid paling elit di pelataran luar. Jadi, Liu Qingyu hanya bisa dianggap biasa saja sekelompok orang ini. Ketika dia melihat bahwa separuh pemuda telah pingsan setelah kurang dari 15 menit berlalu, seorang pemuda yang memiliki tahi lalat hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli jika dalam hal jumlah kualitas, murid pelataran luar ini waktu terlalu jauh lebih rendah dari tahun-tahun kita. Betapa membosankan. Membosankan. Aku berharap, jenius paling luar biasa dalam 100 tahun, dari Snow River City tidak mengecewakan aku. Petik 2. Seorang pria muda berwajah bulat di sisi pria muda dengan tahi lalat hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk berpikir bahwa selama tahun kami, hanya sekitar 1.000 pemuda dari antara 5.000 pemuda yang berpartisipasi pingsan selama tahap pertama. Namun berdasarkan situasi saat ini, mungkin akan ada 2.000 pemuda dari kelompok ini yang pingsan, dan jika penatua Feng tidak menahan, maka jumlah itu mungkin akan meningkat lebih tinggi. Adapun yang disebut jenius, jika dia benar-benar mencapai peringkat ke-9 dari alam mortal seperti yang rumor katakan, maka dia bisa dianggap sebagai jenius yang mengerikan. Petik 2. Seorang jenius yang mengerikan. Pemuda dengan mode hitam tertawa dengan ejekan dan berkata, bahkan jika dia mencapai alam surga pertama pada usia 16, dia tidak dapat menyebut dirinya jenius yang mengerikan di pelataran luar. Karena dengan wanita iblis di sini, bagaimana mungkin seseorang di pelataran luar berani menyebut dirinya seorang jenius yang mengerikan? Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata, wanita iblis,
Ekspresi para pemuda di sekitarnya berubah, dan ketakutan yang pekat muncul di mata mereka. Setelah beberapa saat, pria muda dengan wajah bulat tertawa getir dan berkata, wanita iblis itu merebut posisi pertama di peringkat pengadilan luar segera setelah dia tiba di Sekte Pedang, dan aku mendengar bahwa dia sering menantang bagian luar. Tetua pengadilan dalam pertempuran. Bakat alami. Yang lain mengatakan bahwa kami sangat jenius, namun ketika kami dibandingkan dengannya, kami jauh lebih rendah. Petik 2. Pria muda dengan tahi lalat hitam juga menghela nafas ringan. Di bawah sinarnya, kami yang berada di peringkat kedua dan ketiga di peringkat pengadilan luar hampir terlewatkan oleh para tetua. Kita harus bekerja keras, jika tidak, ketika kita bertemu dengannya lagi, dia mungkin mengabaikan kita seperti dia mengabaikan murid lainnya. Petik 2. Pria muda dengan wajah bulat itu mengangguk setuju. Mereka adalah jenius di antara para jenius, namun setelah mereka bertemu dengan wanita iblis itu, mereka tidak berani menyebut diri mereka jenius lagi karena wanita iblis itu benar-benar membasahi semangat mereka. Di alun-alun, Yang Ye tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh tekanan sama sekali. Landasannya sangat kokoh, dan dia bahkan mengalami pertempuran hidup dan mati. Selain itu, dia akan mengalami tekanan dari ahli Spirit Realm, jadi ketika menghadapi tekanan yang dipancarkan oleh seorang ahli di King Realm dan dalam kondisi yang ditahan Cao Huo, dia tidak terpengaruh sama sekali. Tiba-tiba, Yang Ye membuka matanya dan melihat ke kanan. Pada saat ini, ada seorang pemuda berusia sekitar 16 tahun di sebelah kanannya, dan pemuda itu sedang memandanginya. Pemuda itu mengenakan jubah putih yang cantik dan memiliki penampilan yang tampan. Meskipun penampilan pemuda itu sedikit kekanak-kanakan, seluruh tubuhnya tertutup oleh watak kaya, dan ekspresi arogan di wajahnya tidak benar-benar disembunyikan. Tentu saja, yang terpenting, pemuda itu sama seperti Yang Ye. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan yang dipancarkan oleh ahli kerajaan raja, dan ini menyebabkan Yang Ye sedikit terkejut di dalam hatinya. Ketika dia melihat Yang Ye menatapnya, Jiang Yuan langsung menarik pandangannya dan berkata dengan suara rendah, sepertinya tidak semua peserta ujian luar pengadilan ini sampah. Untung ada rumput yang sedikit lebih baik untuk dijadikan kontras, jika tidak, akan terlalu membosankan. Petik 2. Yang Ye menarik pandangannya juga, lalu dia menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya sekali lagi. Mungkin kekuatan pemuda itu tidak buruk, namun itu sama sekali tidak berarti bagi Yang Ye. Setelah 1 jam berlalu, Feng Yu menahan auranya yang mengesankan sebelum berbalik dan berkedip ke peron. Ketika dia menyadari bahwa hamparan pemuda telah runtuh di tanah dan hanya 1000 pemuda yang tersisa, Feng Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas ringan. Dia sudah menahan diri, namun dia tidak pernah menyangka bahwa banyak yang akan dieliminasi, jadi jelas bagaimana perasaannya saat ini. Begitu Feng Yu menahan auranya yang mengesankan, banyak orang langsung menghela nafas lega. Yang Ye menggelengkan kepalanya saat menyadari ini. Jika Penatua Feng melanjutkan untuk sementara waktu lebih lama atau sedikit memperkuat tekanan yang dia pancarkan, mungkin akan ada lebih banyak orang yang pingsan. Saat dia menatap pemuda yang telah runtuh di sekitarnya, gumpalan seringai menghina muncul di sudut mulut Jiang Yuan, dan dia berkata dengan suara ringan, sampah. Kalian semua bahkan tidak bisa menahan aura yang mengesankan dari seorang ahli kerajaan raja. Begitu dia selesai, dia berbalik untuk melihat Yang Ye, dan dia mengungkapkan senyuman menggoda. Yang Ye mengerutkan kening saat melihat ekspresi pemuda itu. Ada banyak idiot yang mencari masalah. Sementara itu, Elder Qian mengambil beberapa langkah ke depan, dan dia menatap 1000 pemuda yang tersisa saat dia berkata, mereka yang telah pingsan, segera pergi ke samping, sedangkan, mereka yang masih berdiri harus segera bermeditasi dan beristirahat. Tahap kedua akan dimulai dalam 1 jam. Petik 2. Chapter 43. 1 jam waktu berlalu dalam sekejap mata. Setelah semua orang selesai beristirahat, Penatua Qian yang berdiri di peron membuka matanya, dan dia melirik ke 1000 pemuda yang berdiri tegak lurus di bawah peron. Ketika dia melihat Yang Ye, pandangannya berhenti sejenak sebelum dia mengangguk sedikit, dan kemudian dia berkata dengan suara yang jelas, tahap kedua akan menguji keinginanmu terhadap pedang Dao. Ikutlah bersamaku. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke belakang. Semua pemuda buru-buru mengikutinya ketika mereka mendengar ini. Selain itu, bukan hanya 1000 pemuda itu, dan bahkan yang lain yang tersingkir juga mengikuti. Meskipun mereka telah dieliminasi, sekte pedang mereka masih membiarkan mereka tinggal dan menonton. Formasi ilusi. Pria muda dengan tahi lalat hitam menyeringai saat dia mengikutinya juga, dan semua murid lain di belakang buru-buru mengikutinya. Tidak lama kemudian, mereka semua tiba di depan cincin cahaya berwarna kamuflase besar di bawah pimpinan Elder Qian. Lingkaran cahaya berwarna kamuflase sangat besar, dan tidak masalah untuk menampung beberapa ribu orang. Segala macam simbol berkedip-kedip di dalam lingkaran cahaya, dan simbol-simbol ini bergerak sesuai dengan jalur tertentu. Jadi, ini adalah formasi ilusi. Yang Ye berbicara dengan suara ringan saat dia menatap cincin cahaya di depannya. Dia pernah mendengar tentang formasi ilusi di masa lalu. Seharusnya,
itu didirikan oleh master formasi dari Sekte Pedang di masa lalu, dan bahkan memiliki banyak simbol dengan fungsi aneh yang ditorehkan oleh master talisman. Karena simbol-simbol ini, seseorang akan masuk ke dalam ilusi saat berdiri di lingkaran cahaya. Jadi, itu disebut formasi ilusi. Namun, ilusi yang diciptakan oleh formasi ilusi ini berbeda dari ilusi yang diciptakan oleh gelang yang dia berikan kepada Su Qingxi. Karena formasi ilusi ini hanya menguji keinginan seseorang, dan luka yang dialami seseorang dalam ilusi tidak akan dibawa ke dalam kenyataan. Di sisi lain, gelang yang dia berikan pada Su Qingxi akan menyebabkan seseorang menderita cedera parah juga. Elder Qian berbalik dan melihat semua orang saat dia berkata, formasi ini disebut formasi ilusi. Dari saat formasi diaktifkan, mereka yang tidak dapat bangun setelah waktu 3 dupa untuk dibakar akan dieliminasi. Masuk sekarang juga. Petik 2. Ketika mereka mendengar ini, 1000 pemuda dengan tergesa-gesa memasuki ring, dan kemudian mereka menunggu datangnya ilusi. Setelah dia melihat mereka semua telah memasuki ring, Elder Qian berkata dengan suara rendah, ingat, semuanya adalah ilusi. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan jimat terbang ke langit di atas ring. Di saat berikutnya, simbol di cincin biru mulai beredar dengan kecepatan tinggi. Langit dan bumi di sekitarnya berputar sementara pemandangan di depan mata Yang Ye berubah, dan ketika dia melihat pemandangan yang muncul di depan matanya, mata Yang Ye langsung berubah menjadi merah. Itu adalah kota yang akrab, jalan yang akrab, rumah batu yang akrab itu. Itu semua yang dia kenal. Ini adalah kota South Peace, dan rumah batu di hadapannya ini adalah rumah yang dikenalnya sejak kecil. Dia sangat akrab dengan semua ini, dan dia bahkan tidak akan tersesat saat berjalan dengan mata tertutup. Yang Ye perlahan berjalan menuju bangku kayu panjang di depan rumah batu. Saat dia menatapnya, tatapannya berangsur-angsur basah. Dulu, Yang Ye, ibunya, dan adik perempuannya sering duduk di sini. Ibunya akan duduk di tengah sambil menjahit sambil mengizinkan dia dan adik perempuannya untuk memijat kakinya. Setelah beberapa saat, pandangannya beralih, dan di dinding ada lukisan dinding yang digambar dengan arang. Saat dia melihat gambar ini, ada kehangatan di hati Yang Ye, dan matanya semakin basah. Gambar itu adalah seorang gadis muda dengan kuncir yang sedang memegang tangan seorang anak laki-laki. Gadis muda itu persis adik perempuannya, Yao kecil, dan bocah lelaki itu secara alami adalah dia. Namun, seseorang telah menarik 2 kuncir kepala anak laki-laki, menyebabkan anak laki-laki menjadi perempuan muda. Gambar ini tidak lain digambar oleh Yang Ye sendiri, sedangkan kuncir di kepala bocah itu adalah lelucon yang dimainkan oleh Yao kecil. Berderak. Tepat pada saat ini, pintu kayu dari jam batu tiba-tiba terbuka, dan kemudian seorang gadis muda berusia sekitar 15 tahun dan seorang wanita berusia sekitar 30 tahun berjalan keluar dari dalam rumah. Rambut gadis muda itu diikat menjadi kuncir, dan dia mengenakan gaun yang sangat tua namun sangat bersih. Dia memiliki alis berbentuk daun willow, mata yang hidup, dan hidung yang bagus. Meski pakaiannya sudah tua, mereka tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang cantik. Wanita itu juga mengenakan gaun tua, namun juga sangat bersih. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, memiliki alis berbentuk willow, mata sipit, wajah berbentuk oval, dan sosok yang besar dan halus. Namun, wajah dan tangannya sudah membawa jejak usia dan kesulitan. Terutama tangannya, lapisan tebal kapalan di tangannya bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh. Ketika gadis muda itu melihat Yang Ye, matanya bersinar, dan kemudian berubah menjadi merah. Dia segera berlari ke Yang Ye dan memeluknya erat saat dia berkata, "Kakak, mengapa kamu baru kembali sekarang? Kenapa kamu?" Saat dia berbicara, dia sudah tersedak oleh isak tangis. Tangan Yang Ye tetap kaku di udara untuk waktu yang lama, dan tangannya akhirnya menyentuh punggung gadis muda itu saat dia merasakan air mata di dadanya. Setelah itu, Yang Ye berkata tanpa sadar, "Apakah kakak belum kembali sekarang? Jangan menangis. Wajah Little Yao akan membengkak dan menjadi jelek jika kamu terus menangis." Petik 2. Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Itu salahmu karena tidak kembali selama 2 tahun. Itu semua salahmu. Aku akan menangis dan membuatmu merasa bersalah. Kepala gadis muda itu mendekat ke pelukan Yang Ye saat dia terisak dan berbicara. Sementara itu, wanita cantik itu menghampiri Yang Ye, lalu mengulurkan tangannya untuk mengusap kepalanya. Setelah itu, dia menyentuh wajahnya sambil menunjukkan ekspresi penuh kasih sayang, dan dia berkata dengan suara lembut, "Kamu pasti telah menderita di Sekte Pedang selama tahun-tahun ini. Senang sekali kau kembali sekarang, aku akan membuat babi asam manis favoritmu nanti." Petik 2. Ibu. Yang Ye merasa seperti ada gumpalan di tenggorokannya, dan matanya kembali basah. Dia berkata, "Kamu benar-benar menderita selama tahun-tahun ini. Jangan khawatir, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan membiarkan kamu dan Yao kecil mengalami kesulitan lagi. Aku berjanji." Anak konyol. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Selama kamu dan Yao baik-baik saja, maka ibu rela mengalami kesulitan apapun." "Baiklah, kamu jarang pulang,
jadi jangan bicarakan semua ini. Ibu akan membuatkan babi asam manis untukmu. Yao Er sudah lama melewatkannya. Petik 2. Tidak, aku tidak. Sementara itu, Little Yao mengangkat kepalanya dan membantah. Saat mereka menatap Yao kecil yang masih air mata kristal keras tergantung di wajahnya, wanita dan Yang Ye langsung mulai tersenyum. Pada kenyataannya, hanya Yang Ye yang tersisa di dalam cincin biru itu. Yang lain entah terbangun atau benar-benar tersesat dalam ilusi. Pada saat ini, tatapan beberapa ribu orang di sekitarnya telah turun ke Yang Ye yang berdiri di dalam ring. Beberapa tatapan membawa penghinaan, beberapa menikmati kemalangan Yang Ye, beberapa penasaran, dan seterusnya dan seterusnya. Elder Qian melirik pembakar dupa di atas meja batu di depan cincin cahaya. Dupa terakhir di dalam kompor sudah setengah jalan sampai akhir, dan Yang Ye masih belum terbangun, menyebabkan Elder Qian tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Pada saat yang sama, dia sangat bingung di dalam hatinya. Dia sangat jelas menyadari keinginan Yang Ye, dan itu adalah sesuatu yang telah ditempa sejak usia muda. Selain itu, setelah Yang Ye tiba di Sekte Pedang, Yang Ye telah jatuh dari surga langsung ke neraka, namun Yang Ye masih belum menyerah. Jadi, bagaimana bisa menjadi lemah? Itu pasti tidak bisa dianggap lemah, namun mengapa Yang Ye tidak terbangun? Selain itu, jika Yang Ye telah jatuh sepenuhnya ke dalam ilusi, maka dia seharusnya tersingkir. Namun, Yang Ye masih berdiri di sana dengan ekspresi yang sangat tenang, dan Penatua Qian Wondemera apa alasan di balik ini. Hanya Elder Qian yang bingung, bahkan Feng Yu dan Cao Huo bingung karena terlalu tidak masuk akal. Pria muda dengan tahi lalat hitam menatap Yang Ye saat dia berkata dengan suara rendah, dia sedikit menarik. Pemuda dengan wajah bulat mengangguk dan berkata, memang. Ketika dia mendengar mereka berdua, Liu Qingyu yang berdiri di belakang mereka tertawa dengan dingin. Menarik. Orang seperti ini yang memiliki kemauan lemah memang menarik. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit menyesal bahwa dia setuju untuk melawan Yang Ye setelah 3 bulan karena sampah seperti itu tidak layak untuk melawannya. Tanpa disadari, seperempat dupa telah terbakar, dan hanya seperempat terakhir yang tersisa, namun Yang Ye masih belum terbangun. Pada saat ini, Jiang Yuan yang telah menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya di samping tiba-tiba membuka matanya. Dia berjalan ke arah Elder Qian dan menangkupkan tinjunya ke arah Elder Qian sebelum dia berkata, Elder Qian, menurut pendapat aku, orang ini telah tenggelam dalam ilusi, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid dari Sword Sect. Lebih lama lagi, dia harus disingkirkan. Petik 2. Awalnya, dia merasakan sedikit antisipasi terhadap hasil Yang Ye, namun dia bisa membantu tetapi kecewa ketika dia melihat Yang Ye terjebak dalam ilusi begitu lama. Karena orang dengan kemauan yang lemah seperti ini tidak memiliki kemampuan untuk menjadi lawannya. Singkirkan dia. Langsung singkirkan dia. Atas dasar apa dia membuat kita semua menunggu? Petik 2. Tepatnya, mengapa Sekte Pedang merekrut seseorang dengan kemauan lemah seperti dia? Untuk melakukan pekerjaan sambilan. Petik 2. Melakukan pekerjaan sambilan. Mungkinkah kamu tidak tahu? Pemuda itu adalah murid buruh dari Pedang Sekte. Seharusnya, dia telah direkrut sebagai murid pengadilan luar di masa lalu, namun tidak pernah ada yang membayangkan bahwa dia sebenarnya tidak akan bisa menjadi seorang yang mendalam setelah 1 tahun. Pada akhirnya, dia direduksi menjadi murid buruh, dan dia bahkan mendapat julukan sebagai sampah nomor 1 di Sekte Pedang. Petik 2. Apa? Dia benar-benar seorang murid buruh. Singkirkan dia. Singkirkan dia. Aku tidak ingin menjadi sesama murid dari orang seperti itu. Petik 2. Tepatnya, aku akan malu untuk memberitahu siapapun bahwa aku adalah murid dari Sekte Pedang jika aku adalah murid dari orang seperti itu. Untuk sementara waktu, daerah yang awalnya sepi tiba-tiba menjadi ramai, dan bukan hanya para pemuda yang melewati tahap ini yang menyerukan eliminasi Yang Ye, bahkan pemuda yang tersingkir di samping melakukan hal yang sama. Para pemuda yang lewat menyerukan eliminasi Yang Ye karena mereka malu menjadi murid sekte yang sama dengan Yang Ye, sedangkan, pemuda yang tersingkir itu kebanyakan membuat keributan karena mereka memiliki mentalitas bahwa karena mereka dieliminasi maka yang lain harus dieliminasi juga. Elder Qian melirik Jiang Yuan dengan dingin. Jika Jiang Yuan bukan orang pertama yang terbangun dari ilusi dan telah mencapai peringkat ke-9 dari alam fana pada usia 16, Penatua Qian akan mencaci dia tanpa ragu sedikitpun. Namun, ketika Elder Qian memikirkan bakat alami Jiang Yuan, dia hanya bisa menekan amarah di dalam hatinya. Dia tidak melirik Jiang Yuan lagi dan menyapu pandangannya ke arah yang lain saat dia berkata, diam. Sekte Pedang memiliki aturannya sendiri. Karena aturannya adalah 3 batang dupa waktu, maka itu adalah 3 batang dupa waktu. Tunggu saja, dan jika kamu tidak mau menunggu, pergilah. Petik 2. Ketika mereka melihat Elder Qian berkobar, mereka semua langsung tidak berani melanjutkan berbicara, dan semuanya terdiam. Tidak peduli apa, mereka masih belum memiliki kemampuan untuk melawan Elder Pengadilan Luar sekarang. Jiang Yuan terkejut di dalam hatinya juga. Dia tahu bahwa dia akan menyinggung Penatua Pengadilan Luar yang berdiri di hadapannya.
Namun, dia menjadi acuh tak acuh dalam sekejap mata. Dia percaya bahwa selama dia mengungkapkan kartu trufnya, maka banyak tetua akan mencoba mengikatnya, dan ketika dia berpikir sampai di sini, Jiang Yuan menarik dirinya ke samping sementara tatapan dia ke Yang Ye berubah menjadi bermusuhan. Chapter 44. Di rumah batu, Yang Ye, adik perempuannya, dan ibunya duduk di depan meja makan yang terbuat dari batu. Ada 3 piring dan semangkuk sup di atas meja. Ketiga hidangan itu adalah hidangan daging, dan semuanya adalah hidangan yang sangat direndahkan oleh Yang Ye. Terutama sepiring daging babi asam manis di bagian tengahnya, dan itu bukan hanya favoritnya, itu juga favorit Little Yao. Meskipun keduanya sangat suka makan babi asam manis, kecuali saat itu adalah acara penting, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memakannya. Karena makan daging adalah hal yang sangat boros bagi keluarga mereka. Kakak, makanlah. Little Yao menjepit sepotong daging babi asam manis sebelum menaruhnya di mangkuk Yang Ye, dan kemudian dia menjepitnya di mangkuk wanita itu. Pada akhirnya, dia menjepit sepotong untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak memakannya, dan dia menjulurkan lidah kecilnya untuk menjilat manis dan asam babi itu, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi mabuk. Nak, cepat makan, masih banyak yang di piring. Wanita itu mengulurkan tangannya untuk menggosok kepala Little Yao sambil berbicara dengan suara lembut. Di sisi lain, Yang Ye merasa seperti ada gumpalan di tenggorokannya, dan rasa menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah melonjak ke dalam hatinya. Jika aku mampu, maka Little Yao dan ibu tidak akan mengalami kesulitan seperti itu. Jika aku mampu, maka Little Yao dan ibu tidak akan diganggu oleh Liu Clan. Sebagai satu-satunya laki-laki di keluarga ini, aku membuat adik perempuan dan ibu aku menderita ketidakadilan tersebut. Aku sangat tidak berguna. Kakak, cepat makan. Kamu terlihat sangat kurus, jadi makanlah beberapa potong daging babi asam manis untuk menambah kekuatanmu. Sementara itu, Little Yao menjepit sepotong daging babi lagi dan meletakkannya di mangkuk Yang Ye saat dia berbicara. Persis. Wanita itu menatap Yang Ye dengan ekspresi penuh kasih dan berkata, kamu mungkin telah menderita banyak kesulitan di Sekte Pedang, jadi makanlah sedikit lagi. Saat dia berbicara, dia menjepit sepotong daging babi dan menaruhnya di mangkuk Yang Ye. Air mata Yang Ye tidak bisa membantu tetapi perlahan merembes ketika dia mendengar ini. Dia mengambil sumpit dan memaksakan senyum sebelum dia menjepit sepotong daging babi dan mulai makan. Wanita itu tersenyum saat melihat Yang Ye sedang makan. Namun, dia tidak makan sendiri. Dia hanya menatap Yang Ye sebelum menatap Little Yao sebentar, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi senang di matanya. Tak lama kemudian, Yang Ye menghabiskan daging babi asam manis di mangkuknya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita itu dan Yao kecil dengan ekspresi yang sangat tenang, dan tidak ada lagi fluktuasi emosi di wajahnya lagi. Kakak, jangan memandang Yao seperti itu, Yao sedikit gugup. Little Yao tampak sedikit takut ketika dia menatap mata tanpa emosi Yang Ye, dan dia berbicara dengan takut-takut. Apa yang salah? Apa kamu tidak enak badan? Ketika dia menyadari bahwa sepertinya ada yang salah dengan Yang Ye, wanita itu buru-buru berdiri dan berbicara dengan prihatin. Yang Ye tidak berbicara, dan dia hanya melirik wanita itu dan Yao kecil, lalu dia menutup matanya sedikit. Pada saat berikutnya, pedang Qi melintas di sekitarnya, dan kemudian 2 helai darah disemprotkan ke tanah. Di saat yang sama, Yang Ye merasakan pemandangan di depannya hancur sementara pikirannya terasa sedikit pusing. Setelah beberapa saat, Yang Ye membuka matanya. Orang-orang di sekitarnya, puncak ujian, cincin biru, dan segala sesuatu yang akrab baginya muncul dalam bidang penglihatannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak memperhatikan beberapa ribu tatapan ke arahnya saat dia berjalan langsung ke Elder Qian, dan kemudian dia menangkupkan tinjunya ke arah Elder Qian sebelum berjalan ke samping dan tetap diam. Elder Qian menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ditemui Yang Ye dalam ilusi, berdasarkan tampilan Yang Ye tetap setia di hatinya dan tidak tersesat di dalamnya. Tapi kenapa dia tidak memilih untuk segera bangun? Setelah berpikir sejenak, Penatua Qian berhenti memikirkannya karena tidak peduli apa, itu baik-baik saja selama Yang Ye lewat. Beristirahatlah di tempat selama 1 jam. Tahap selanjutnya adalah ujian kekuatan. Kata Penatua Qian. Ketika mereka mendengarnya, mereka semua tidak berani keberatan atau mereka tidak berani menangis meminta eliminasi Yang Ye. Semuanya duduk bersila di tanah, dan mereka memegang batu energi yang dibagikan Bai Sekte Pedang saat mereka memulihkan energi mendalam di dalam tubuh mereka. Jiang Yuan yang tidak terlalu jauh dari Yang Ye melirik dupa yang baru saja selesai terbakar, lalu dia melirik Yang Ye yang tetap diam. Setelah itu, dia mendengus dingin sementara penghinaan yang dalam melayang ke matanya. Sebelumnya, dia mengira Yang Ye adalah sosok yang luar biasa, namun tidak pernah dia membayangkan bahwa Yang Ye adalah murid pengadilan luar yang telah direduksi menjadi murid buruh. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia akan menyinggung seorang tetua pengadilan luar karena murid buruh ini, Jiang Yuan merasa sangat tidak bahagia di dalam hatinya. Aku harap kamu bisa bertahan hingga 10 besar.
Jiang Yuan berbicara dengan suara rendah, dan kemudian dia menarik pandangannya. Alasan dia berharap Yang Ye bisa masuk 10 besar adalah 10 murid teratas akan berpartisipasi dalam kompetisi. Kompetisi ini tidak hanya memberikan hadiah dari Sekte Pedang, ada juga makna lain di baliknya. Semakin tinggi peringkatnya selama kompetisi, semakin mudah bagi seseorang untuk dipilih oleh sesepuh untuk diasuh. Selain itu, seseorang bahkan dapat dengan cepat membangun jaringan hubungan melalui kompetisi. Tentu saja, dia berharap Yang Ye bisa masuk 10 besar terutama karena dia ingin mengajari Yang Ye pelajaran. Tatapan pemuda dengan tahi lalat hitam menyapu semua pemuda yang melewati tahap kedua, dan kemudian tatapannya turun ke Jiang Yuan pada akhirnya. Dia berkata, di antara 600 orang yang lewat, dia bangun paling cepat, dan dia menggunakan kurang dari 100 napas waktu. Dia mungkin jenius dari Snow River City. Petik 2. Pemuda berwajah bulat di samping pemuda dengan tahi lalat hitam mengangguk dan berkata, menurut rumor, dia adalah pendalam alam mortal peringkat 9, dan kekuatan sejatinya mungkin di puncak peringkat ke-9. Setelah dia menjadi murid sekte dan dibina oleh sekte untuk jangka waktu tertentu, dia mungkin bisa maju ke alam surga pertama. Selain itu, jika tidak ada jenius mengerikan lainnya muncul, maka dia mungkin akan bisa menjadi ahli nomor 1 di pelataran luar begitu murid dari kelompok kita menjadi murid pelataran dalam. Petik 2. Pemuda dengan tahi lalat hitam berkata dengan acuh tak acuh, bakat alami seperti itu untuk mencapai puncak peringkat ke-9 dari alam fana pada usia 16 memang tidak buruk, dan setelah dia diasuh untuk beberapa waktu, dia pasti akan sangat menjanjikan. Namun, bagi aku sepertinya dia sangat sombong dan tidak tahu bagaimana menahan ketajamannya. Disposisi seperti itu akan menyebabkan dia sangat menderita di masa depan. Petik 2. Pemuda dengan wajah bulat tersenyum saat berkata, sangat normal bagi orang muda untuk menjadi sombong ketika mereka mampu. Coba pikirkan, kami berdua sangat sombong ketika wanita iblis itu belum datang, dan kami tidak menganggap serius siapapun. Meskipun kami telah menahan banyak kesombongan kami sekarang, tetapi aku sangat jelas menyadari bahwa kami masih sangat bangga dengan tulang kami. Satu-satunya cara untuk mengubahnya adalah dengan disingkirkan. Petik 2. Pemuda dengan tahi lalat hitam mengangguk, lalu dia menatap Yang Ye dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, dia sangat aneh. Matanya cerah dan jernih saat dia bangun sekarang, dan tidak ada fluktuasi emosi di wajahnya. Ini membuktikan bahwa dia tetap setia pada hatinya sejak awal ilusi. Jadi, mengapa dia bertahan begitu lama di dalam ilusi? Petik 2. Mungkin dia menemukan keindahan yang luar biasa dalam ilusi. Bukan pemuda berwajah bulat yang berbicara, dan Liu Qingyu yang terus diam di belakang mereka. Dia tidak menyela ketika mereka berdua berbicara tentang Jiang Yuan, tapi dia tidak bisa menahan diri ketika mereka berbicara tentang Yang Ye. Pria muda dengan tahi lalat hitam melirik Liu Qingyu dengan acuh tak acuh dan berkata, sebagai murid lain di peringkat pengadilan luar, izinkan aku memberi kamu sedikit nasihat. Jangan pernah meremehkan lawanmu. Petik 2. Liu Qingyu buru-buru mengangguk dengan hormat, dan dia sepertinya akan mengingatnya. Namun, dia acuh tak acuh di dalam hatinya. Dia masih ingat bahwa Yang Ye bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun pada hari itu, jadi seberapa kuatkah Yang Ye hanya dalam waktu sekitar 1 bulan. Dia hanya harus melakukan 2 gerakan paling banyak. Mata Yang Ye sedikit tertutup. Dia tidak menyerap energi di dalam batu energi. Sejujurnya, ilusi dari sebelumnya masih mempengaruhinya. Di masa lalu, dia mengabdikan hidupnya demi adik perempuan dan ibunya, dan dia masih sangat terkejut ketika ibu dan adik perempuannya yang sudah lama tidak dia temui muncul dalam ilusi. Dia sadar sejak awal bahwa itu hanya ilusi, tetapi dia benar-benar tidak ingin bangun begitu cepat. Namun, dia tahu bahwa pemikiran seperti itu tidak dapat ditoleransi karena formasi ilusi ini hanya dapat dianggap sebagai formasi ilusi biasa, dan jika itu adalah formasi ilusi tingkat tinggi, maka dia pasti akan mati karena berani tinggal di dalamnya. Singkatnya, Martial Dao-Will-nya memiliki kelemahan, dan kelemahan ini adalah ibu dan adik perempuannya. Jika dia tidak mengatasi masalah ini, maka beberapa masalah lain mungkin akan muncul di masa mendatang. Ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, setelah ujian selesai, inilah saatnya aku pulang. 1 jam berlalu dengan cepat. Penatua Cao Huo tiba sebelum 600 pemuda yang tersisa, dan saat dia melihat mereka, kekecewaan di wajah Cao Huo sulit untuk disembunyikan. Jumlah orang yang lulus dalam ujian luar pengadilan kali ini benar-benar lebih rendah jika dibandingkan dengan ujian terakhir. Jika itu sama tahun depan, maka pelataran luar dari Sekte Pedang mungkin akan dalam keadaan memalukan karena tidak ada orang yang mampu. Aku berharap beberapa jenius mengerikan itu akan dapat memasuki peringkat Ascension kali ini, jika tidak, masa depan Sekte Pedang mengkhawatirkan. Cao Huo bergumam dengan suara ringan saat dia menatap ke 600 pemuda. Setelah beberapa saat, Cao Huo menyesuaikan emosinya dan berkata dengan suara yang jelas dan cerah, tahap selanjutnya akan menguji pengalaman pertempuranmu secara langsung. Ikutlah bersamaku. Saat mereka mendengar ini, semua pemuda buru-buru berdiri dan mengikuti di belakang Cao Huo.
Pagoda Hamba Pedang. Pria muda dengan tahi lalat hitam berbicara dengan suara rendah. Pria muda dengan wajah bulat tertawa dan berkata, pada saat itu, wanita iblis itu naik ke level 20, dan dia memecahkan rekor Su senior lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku ingin tahu apakah ada yang bisa menantang rekor wanita iblis itu kali ini. Petik 2. Apakah itu mungkin? Seseorang berbicara dari belakang. Chapter 45. Pagoda Hamba Pedang berada di puncak kecil yang sunyi, dan itu mencakup area seluas lebih dari 1 kilometer persegi. Itu memiliki total 29 level, dan setiap level tingginya sekitar 15 meter. Jadi, ketika seseorang melihat ke atas ke pagoda dari tanah, sama sekali tidak mungkin untuk melihat puncaknya. Cao Huo memiliki ekspresi serius saat dia menatap pagoda hamba pedang di hadapannya. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat pemuda di belakangnya yang memiliki ekspresi terkejut dan penasaran. Dia berkata, pagoda hamba pedang adalah artefak Dao yang dibuat oleh leluhur pendiri sendiri bertahun-tahun yang lalu, dan pada saat yang sama, itu adalah salah satu harta karun utama Sekte Pedang kami. Sangat bermanfaat bagi kamu semua untuk mengolahnya di dalamnya. Jadi, jika memungkinkan, cobalah yang terbaik untuk naik level sebanyak yang kamu bisa karena semakin tinggi kamu pergi, maka semakin lama kamu bisa bertahan di dalamnya. Petik 2. Kerumunan berteriak dengan suara keras ketika mereka mendengar Cao Huo, dan semua pandangan mereka ke pagoda hamba pedang terbakar dengan keinginan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pagoda itu sebenarnya adalah artefak Dao. Apa itu Dao artefak? Itu adalah harta karun yang melampaui artefak kegelapan. Meskipun sebagian besar asalnya tidak buruk, tetapi belum lagi artefak Dao, bahkan artefak gelap peringkat bumi dan peringkat mendalam adalah harta yang jarang mereka lihat. Sekarang, ketika mereka melihat Dao artefak legenda, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Belum lagi para pemuda itu, bahkan Yang Ye yang memiliki watak dingin dan mantap sedikit bersemangat. Sebelumnya, ketika dia memperhatikan simbol-simbol di pagoda, dia tahu bahwa pagoda itu jelas tidak biasa. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa bangunan kolosal ini sebenarnya adalah artefak Dao. Dia pernah mengalami kekuatan harta karun kegelapan peringkat bumi, dan itu bisa digambarkan sebagai menakutkan. Jadi, sebagai artefak Dao yang melampaui artefak gelap, betapa menakutkannya itu. Cao Huo menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia menyadari tatapan panas yang diungkapkan para pemuda. Ekspresi mereka kurang lebih seperti ekspresi aku bertahun-tahun yang lalu. Dia melanjutkan, jangan terlalu bersemangat. Ingat apa yang aku katakan selanjutnya. Setelah kamu memasuki pagoda, seorang pelayan pedang akan muncul di setiap level, dan kamu akan dapat naik ke tingkat berikutnya dengan mengalahkan pelayan pedang, sedangkan, kamu akan diteleportasi jika kamu dikalahkan. Benar, kamu akan memiliki 2 jam untuk beristirahat dengan setiap level yang kamu naiki. Petik 2. Tetua Cao, bisakah kita menggunakan jimat dan sumber kekuatan eksternal lainnya di dalam pagoda? Sementara itu, seorang wanita dengan gaun hijau menghampiri Cao Huo dan bertanya dengan hormat. Saat dia menatap wanita di hadapannya, Cao Huo menunjukkan senyuman lembut. Selama tahap kedua, wanita di hadapannya dan Jiang Yuan inilah yang melakukan yang terbaik. Selain itu, mereka bertiga yang merupakan penguji di ujian pengadilan luar terkejut karena wanita berusia 16 tahun ini benar-benar mencapai puncak peringkat ke-9 dari alam mortal. Ini menyebabkan ketiganya menjadi sangat bersemangat. Tujuan tes ini adalah untuk menguji kemampuan tempur langsung setiap orang. Jadi, kamu tidak dapat menggunakan hal-hal seperti batu energi atau jimat. Cao Huo berbicara dengan suara lembut. Wanita berbaju hijau menangkupkan tinjunya ke arah Cao Huo setelah mendengar ini, dan kemudian dia mundur ke samping. Ini hanyalah formasi ilusi, jadi mengapa ada kebutuhan akan sumber kekuatan eksternal? Sementara itu, Jiang Yuan melirik wanita dengan gaun hijau dan berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun dia berbicara dengan nada yang sangat tenang, ekspresi jijik dan provokatif di sudut matanya sama sekali tidak tersembunyi. Ekspresi wanita itu berubah. Dia menghormati yang lebih tua, tetapi itu tidak berarti dia akan menghormati orang lain. Dia segera mendengus dingin dan berkata, sungguh sentimen yang terdengar tinggi. Tapi hati-hati atau kamu mungkin akan memotong lidahmu. Petik 2. Apakah begitu? Jiang Yuan tiba-tiba mulai tertawa, dan dia berkata, aku perhatikan bahwa penampilan kamu dalam formasi ilusi sebelumnya sangat bagus, jadi aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bertaruh dengan aku. Apa yang kita pertaruhkan? Alis wanita itu terangkat saat dia berbicara dengan suara dingin. Di kota asalnya, dia tidak pernah takut pada siapapun. Saat dia melihat keduanya mereka bersaing satu sama lain, Cao Huo tidak menghentikan mereka, dan dia mulai menonton dengan penuh minat. Ketika dia mendengar wanita itu, Jiang Yuan membalik tangan kanannya, dan pedang merah menyala muncul di tangannya. Dia memegang pedang merah menyala sambil berkata dengan bangga, kami bertaruh siapa yang bisa naik lebih tinggi di pagoda. Aku berani bertaruh pedang tingkat mendalam tingkat rendah ini, Crimson Red. Petik 2. Setelah dia kehilangan minat pada Yang Ye, Jiang Yuan telah menemukan orang lain untuk menjadi lawannya.
Namun, yang sedikit mengejutkannya, wanita dengan gaun hijau di hadapannya ini telah mencapai puncak peringkat ke-9 dari alam fana pada usia 16 juga. Namun, dia tidak takut sama sekali, dan malah lebih bersemangat. Dengan orang seperti itu yang menjadi kontras baginya, reputasinya pasti akan menjadi lebih gemilang. Di masa depan, tidak hanya dia akan menerima perhatian para petinggi di Sekte Pedang, akan lebih mudah baginya untuk membangun jaringannya sendiri di Sekte Pedang. Ketika mereka melihat Jiang Yuan benar-benar menghasilkan artefak kegelapan tingkat mendalam, semua orang lain di sekitarnya menjadi keributan sementara tatapan banyak wanita muda ke arah Jiang Yuan membawa jejak keinginan yang membara. Jiang Yuan memiliki kultivasi yang hebat, dan dia sendiri tampan. Selain itu, dia dengan santai menghasilkan pedang pangkat yang mendalam, jadi dia hanyalah lambang orang kaya dan tampan. Di sisi lain, tatapan beberapa pemuda juga terbakar oleh hasrat. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa mereka berayun seperti itu, dan itu karena mereka sudah siap untuk menjalin hubungan dengan Jiang Yuan. Mereka tidak bisa dikatakan mencari orang-orang yang kuat dan berpengaruh karena dimanapun ada orang, pasti ada persaingan. Para pemuda dan pemudi ini baru saja memasuki Sekte Pedang, jadi mereka pasti harus menemukan seseorang untuk diandalkan terlebih dahulu atau membentuk kelompok kecil. Bagi para pemuda dari keluarga miskin, Jiang Yuan yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan kaya adalah orang yang baik untuk diandalkan. Yang Ye sedikit terkejut saat melihat Jiang Yuan dengan santai menghasilkan artefak gelap pangkat yang mendalam. Tapi dia tidak tergoda olehnya karena dia juga memiliki harta peringkat mendalam, dan itu bahkan harta peringkat mendalam kelas menengah. Namun, dia tidak bisa memanfaatkannya. Setelah merasa kaget sesaat, ekspresi wanita berbaju hijau itu kembali normal. Dia menolak untuk menunjukkan kelemahan dan membalik tangannya untuk menunjukkan buah berukuran kepalan tangan berwarna merah cerah. Dia berkata, harta karun tingkat mendalam, buah roh vermilion. Nilainya tidak kalah dengan Crimson Red Sword. Petik 2. Jiang Yuan sedikit terkejut saat melihat wanita itu dengan santai menghasilkan harta peringkat mendalam. Dia melirik buah itu sebelum berkata, baiklah. Aku akan bergabung juga. Tepat pada saat ini, suara yang tampaknya mendesak bergema. Ketika semua orang memperhatikan pemilik suara ini, mereka terkejut. Itu tidak lain adalah Yang Ye yang berbicara. Dengan disposisi Yang Ye, dia secara alami tidak akan berpartisipasi dalam taruhan seperti itu, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Ketika para wanita menarik buah roh vermilion itu, lelaki kecil yang tidur di dalam pusaran kecil tiba-tiba terbangun. Setelah itu, sangat meminta Yang Ye untuk memiliki buah itu, dan jika Yang Ye tidak setuju, maka ia akan merebutnya. Asal-usul anak kecil itu misterius, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan anak kecil itu menunjukkan dirinya dan mengambil buahnya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya anak kecil itu sangat menginginkan sesuatu. Jadi, Yang Ye tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam taruhan ini. Ketika mereka memperhatikan itu adalah Yang Ye, tidak hanya Jiang Yuan dan wanita dengan gaun hijau sedikit terkejut, bahkan penatua Cao Huo yang berdiri di samping sedikit terkejut. Dia secara alami mengenali Yang Ye. Jika bukan karena Yang Ye, maka iblis perempuan kecil itu mungkin terus menimbulkan masalah untuk waktu yang lama pada hari itu. Namun, dia tidak mengerti mengapa Yang Ye bermaksud untuk berpartisipasi dalam taruhan ini. Bagaimanapun, kekuatan Yang Ye tidak hanya sedikit kalah dengan Jiang Yuan dan wanita itu. Kamu, Jiang Yuan berkata dengan jijik, kami memiliki harta peringkat mendalam, apa yang kamu miliki? Yang Ye tidak menyia-nyiakan napasnya dan membalik telapak tangan kanannya, menyebabkan pedang peringkat mendalam muncul di tangannya. Dia berkata, aku memiliki harta pangkat yang mendalam juga. Sudah cukup, bukan? Petik 2. Kali ini, bukan hanya Jiang Yuan dan seorang wanita yang terkejut, bahkan yang lain di sekitarnya pun terkejut. Kapan harta peringkat mendalam menjadi begitu biasa? Tiga benar-benar muncul dalam sekejap. Aku setuju. Sementara itu, wanita itu tiba-tiba berbicara. Dia tidak keberatan berpihak pada seseorang yang tidak menyukai Jiang Yuan karena itu akan menyebabkan Jiang Yuan merasa tidak senang. Ketika dia mendengar wanita itu setuju, Jiang Yuan mendengus dingin dan berkata, karena kamu ingin memberikan hartamu pergi, maka kami akan membiarkanmu bergabung juga. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak melirik Yang Ye lagi. Yang Ye tidak memiliki kesan yang baik tentang orang sombong dan sombong ini di hadapannya, jadi dia langsung mengabaikan Jiang Yuan juga. Setelah itu, dia mengangguk ringan kepada wanita itu sebagai bentuk sapaan. Ketika dia melihat Yang Ye menyapanya, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk sedikit sebagai salam juga. Pada saat ini, Cao Huo tersenyum sambil berkata dengan suara yang jelas, Sekte Pedang tidak membatasi murid-muridnya untuk bersaing satu sama lain karena hanya dengan tekanan persaingan kalian semua dapat tumbuh dengan cepat. Namun, kamu semua harus ingat bahwa meskipun persaingan diperbolehkan, kamu semua tidak boleh mengalahkan pesaing kamu dari belakang. Setelah kamu ditemukan telah menikam sesama murid dari belakang, maka sekte tersebut akan melumpuhkan kultivasi kamu dan mengusir kamu dari sekte tersebut.
Pastikan untuk mengingatnya. Petik 2. Semua orang buru-buru mengangguk saat mendengar ini, dan bahkan Jiang Yuan dan wanita berbaju hijau juga mengangguk dengan tergesa-gesa. Mereka sama sekali tidak berani menolaknya. Cao Huo mengangguk puas saat dia melihat semua orang mengangguk, lalu dia berkata sambil tersenyum, benar, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian semua. Selama ujian luar pengadilan di masa lalu, seseorang naik ke tingkat ke-20 dari pagoda. Hasil ini adalah hasil terbaik dalam sekte pedang aku selama 100 tahun terakhir. Aku berharap seseorang di antara kamu semua akan dapat memecahkan rekor ini dan membuat nama untuk diri kamu sendiri di sekte pedang. Petik 2.